Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Irmawati Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara yang berjudul Perkembangan Isu Aktual dan Masalah Perbatasan Lingkungan di Kawasan Asia Tenggara. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan perkembangan Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, tepatnya di semenanjung Malaysia. Dulunya Singapura merupakan koloni Inggris dan sekarang menjadi anggota Persemakmuran. Singapura pertama kali bergabung dengan Federasi Malaysia pada pembentukannya pada tahun 1963. Namun, pada 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dengan Malaysia dan menjadi negara merdeka. Kemerdekaan Singapura selalu diperingati setiap tahunnya dengan berbagai kegiatan, seperti Parade Nasional, Pidato Perdana Menteri, dan Festival Kembang Api. Singapura awalnya dihuni oleh para nelayan dan bajak laut, di mana berfungsi sebagai pos terdepan untuk Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti Jawa dan Cina yang berasal dari abad ke-14, nama Pulau Singapura yang lebih umum adalah Tumasik atau Temasek, yang berasal dari kata Jawa, Tasek yang berarti laut. Rajendra Chola I, penguasa kerajaan Chola India Selatan, menyerang pulau tersebut pada tahun 1025. Terjadi serangan lagi oleh kerajaan Chola pada tahun 1068. Rajendra mungkin menamai kota itu Singapura, yang berarti kota singa, kemudian berubah menjadi Singapura. Menurut sejarah Melayu, kota itu didirikan oleh Pangeran Sri Tribuana. Dia dikatakan telah melihat seekor harimau, salah mengira itu singa, dan karenanya disebut pemukiman Singapura. Pada tahun 1275, Raja Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari, kemungkinan menyerang Temasek ketika menyerbu Pahang di pantai timur semenanjung. Pada puisi Apik Jawa Nagara Kratagama yang tertulis pada tahun 1365 menyebutkan jika Temasek merupakan salah satu penaklukan kerajaan Jawa di Majapahit. Pada akhir abad ke-14, Temasek mengalami kerusakan dan digantikan oleh Malaka. Pada tahun 1819, Sir Stamford Raffles dari Inggris tiba di Singapura. Saat tiba di Singapura, Raffles menjumpai perkampungan kecil di muara sungai Singapura. Perkampungan tersebut berada di bawah Kesultanan Johor yang merupakan dikuasai oleh Belanda. Tak berselang lama, Raffles kemudian kembali ke Bengkulu setelah menandatangani perjanjian dengan Kesultanan Johor. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura berubah menjadi wilayah yang berkembangnya pesat. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura berubah menjadi wilayah yang perkembangannya pesat dan membangun pelabuhan yang sangat strategis. Karena letak Singapura berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Kondisi itu membuat perdagangan dari Arab, Cina, dan India singgah terlebih dahulu sebelum menuju Indonesia. Sebelum kedatangan Inggris, negara Eropa yang sudah tiba ada Portugis dan Belanda. Bahkan Belanda telah menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam buku Nusantara, Sejarah Indonesia pada tahun 2008 karya Bernard Hubertus Maria Flekke, Sir Stamford Raffles sebagai pendiri negara Singapura. Status Singapura sebagai wilayah kekuasaan Inggris dikukuhkan lewat perjanjian Inggir Belanda pada tahun 1824, di mana Kepulauan Melayu dibagi menjadi dua kawasan. Kawasan utara yang terdiri Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura menjadi wilayah Inggris, sementara di kawasan sebelah selatan di bawah pengaruh Belanda. Pada Perang Dunia II, Singapura sempat dikuasai oleh Jepang pada tahun 1945. Namun pada tanggal 12 September 1945 Inggris menguasai kembali Singapura. Pada tahun 1959, Singapura berdiri sebagai negara di bawah kerajaan Inggris dan diberi pemerintahan internal.
Pada tahun 1963, Singapura menjadi negara republik setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun yang sama, di bulan September, Singapura bergabung dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak membentuk negara federasi Malaysia. Namun, pada tahun 1965, Singapura keluar dari federasi dan secara resmi membentuk negara berdiri di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Selanjutnya, isu aktual dan masalah perbatasan lingkungan di kawasan Asia Tenggara. 3 isu utama yang cukup mendesak untuk diselesaikan di kawasan yaitu pencemaran dan penggundulan hutan, sumber daya air, dan sumber daya energi. Isu-isu tersebut bisa menjadi potensi konflik yang akan berdampak pada ketidakstabilan regional. Untuk mengkaji sekuritisasi isu, digunakan pendekatan konstruktivisme dan konsep sekuritisasi. Pendekatan dan konsep ini menjelaskan tentang respon dan tindakan negara, individu atau kolektif terkait dengan isu-isu tersebut. Tanggapan negara memiliki 2 kemungkinan, konflik atau kerjasama. Isu lingkungan telah memunculkan konflik antar negara yang terkena dampaknya. Untuk polusi atmosfer dan deforestasi, Malaysia dan Singapura mendapat ketegangan dengan Indonesia sebagai sumber masalah. Pada kasus krisis air yang terjadi antara Malaysia dan Singapura dalam pemanfaatan sumber air dari Johor, kasus yang sama juga terjadi antara negara-negara riparian dengan China dalam penggunaan das Mekong. Konflik pelik tentang penggunaan sumber daya energi telah terjadi di Laut Cina Selatan, Teluk Thailand, dan Ambalat. Di sisi lain, respon negara juga bisa bersifat kooperatif, antara lain bilateral, multilateral, dan regional. Demikian, sekuritisasi isu lingkungan dapat dilihat dari bagaimana negara memberikan persepsi terhadap isu-isu dalam interaksi struktur sosial. Terlebih lagi, negara dipandang sebagai aktor sosial yang berinteraksi dalam konteks berbagi pengetahuan, pemahaman sumber daya material, dan praktik interaksi di antara negara-negara itu sendiri. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.